Pangeran Diponegoro dikenal karena memimpin Perang Jawa untuk berjuang mengusir para penjajah. Beliau adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan ibunya bernama Raden Ayu Mangkarawati. Beliau dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo, yang memimpin Perang Jawa atau yang lebih dikenal sebagai Perang Diponegoro ini mulai tahun 1825 hingga 1830. Berdasarkan catatan sejarah, Perang Diponegoro merupakan perang yang paling banyak memakan korban jiwa dalam sejarah perjuangan Indonesia, yakni 7.000 korban di pihak pribumi sedangkan 8.000 korban dari pihak Belanda. Tidak hanya itu, tercatat ada lebih dari 200.000 orang mengalami kerugian materi. Perang Diponegoro telah menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu serdadu Belanda. Perang Diponegoro juga menjadi satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Indonesia. Perang Diponegoro atau Perang Jawa bahkan disebut sebagai salah satu bagian perubahan yang besar di dunia pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Perang Diponegoro bermula ketika beliau tidak sepakat adanya campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Hingga pada tahun 1821 banyak petani yang menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh Belanda dan beberapa negara lain seperti Prancis, Jerman, hingga Inggris. Pada tanggal 6 Mei tahun 1823, Godard van der Capellen yang menjabat sebagai gubernur Hindia Belanda mengeluarkan dekret yang berbunyi sebagai berikut. Tanah yang disewa oleh orang Eropa dan orang Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Namun sang pemilik tanah wajib memberikan kompensasi kepada para penyewa lahan. Kekecewaan Pangeran Diponegoro memuncak ketika Patih Danureja, yang diperintahkan oleh pihak Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya, serta merusak kuburan tersebut. Pangeran Diponegoro yang muak dengan sikap Belanda, kemudian beliau menciptakan sebuah gerakan perlawanan dan menyatakan perang. Pada tanggal 20 Juli tahun 1825, di mana pihak istana yang bersekutu dengan Belanda mengutus 2 orang bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro serta Mangkubumi di daerah Tegalrejo. Saat itu Pangeran Diponegoro dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos, namun kediaman mereka di Tegalrejo habis dibakar. Pangeran Diponegoro bergerak ke barat hingga ke Gua Selarong di Dusun Kentolan Lor, Guwosari, Pajangan, Bantul sebagai markas besar pasukannya. Perang Diponegoro melibatkan berbagai kalangan, mulai dari kaum petani hingga golongan priai. Mereka menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Dengan semboyan, sadumuk batuk, sanyari bumi, ditohi tekan pati. Yang berarti sejari kepala, sejengkal tanah dibela sampai mati. Perjuangan Pangeran Diponegoro yang dibantu oleh Kiai Mojo. Kiai Mojo merupakan tokoh spiritual dalam perjuangan. Hanya butuh waktu 3 minggu untuk Pangeran Diponegoro melakukan penyerangan sehingga dapat menduduki Keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini diikuti oleh beberapa wilayah pada tahun pertama. Pergolakan meluas ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya pergerakan perjuangan Pangeran Diponegoro. Perjuangan ini dianggap sebagai penggerak seluruh kekuatan rakyat Jawa. Dalam pelaksanaannya, Perang Diponegoro dilakukan melalui taktik gerilya pada tahun 1827, ketika Belanda mengerahkan 23.000 serdadu untuk melawan pasukan Pangeran Diponegoro. Untuk mempersempit ruang gerak pergerakan pasukan Pangeran Diponegoro, Belanda merancang teknik benteng stelsel dengan membangun benteng-benteng di wilayah strategis di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, sehingga membuat pasukan Pangeran Diponegoro terjepit. Operasi pengejaran Pangeran Diponegoro diteruskan ke wilayah Yogyakarta Utara. Mayor Jenderal Joseph van Gen mengerahkan kekuatan besar. Masing-masing pasukan dipimpin oleh Kolonel Frans David Cocius dan Kolonel Bernard Solewin.
Kolonel Chocius mendapatkan informasi bahwa adanya pemusatan pasukan Pangeran Diponegoro di wilayah Pleret, di bekas Keraton Sunan Amangkurat pertama. Benteng Pleret dengan tinggi lebih dari 20 kaki dan tembok tebal merupakan tempat pertahanan yang bagus. Benteng ini dipertahankan oleh 800 sampai 1000 orang pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Kerto Pengalasan. Kerto Pengalasan sebelum terjadinya perang, beliau menjabat sebagai Demang di Desa Tanjung Selatan, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, dengan nama Kromowijoyo. Kerto Pengalasan menikah dengan putri Pangeran Blitar pertama. Dia sudah punya kekerabatan dengan keluarga inti keraton. Ayah mertuanya adalah seorang pangeran Keraton Yogyakarta yang bergabung paling awal dengan pasukan Pangeran Diponegoro di Selarong pada tanggal 29 Juli tahun 1825. Kerto Pengalasan memainkan peranan penting dalam pertahanan Selarong selama musim panas pada bulan Juli sampai bulan Oktober tahun 1825. Ketika Pangeran Diponegoro memerintahkan untuk mengosongkan dan meninggalkan Selarong, dia membentuk pasukan sayap belakang serta bertanggung jawab atas pasukan meriam atau pasukan artileri berkuda. Kerto Pengalasan juga melindungi satu sisi rombongan pasukan Pangeran Diponegoro yang tengah mengundurkan diri melintasi bukit-bukit Kapur Selarong. Dia bergabung kembali dengan pasukan Pangeran Diponegoro di markas besarnya yang pertama di Kulon Progo di Banyumeneng. Dia kemudian bertempur mempertahankan markas kedua Pangeran Diponegoro di wilayah Dekso, Kulon Progo pada bulan November tahun 1825. Setelah pertempuran itu, Kerto Pengalasan diembankan tugas sebagai komando atas semua pasukan Pangeran Diponegoro yang berada di wilayah sebelah barat Sungai Progo. Pada bulan Mei sampai bulan Juni tahun 1826, Kerto Pengalasan memainkan peranan penting dalam mempertahankan benteng Diponegoro di bekas Keraton Sunan Amangkurat pertama di wilayah Pleret. Pada tanggal 9 Juni tahun 1826, Kolonel Chocius dengan kekuatan 7.342 orang menyerbu benteng Pleret dari 4 arah. Pasukan Belanda saat itu dapat bantuan dari pasukan prajurit Mangkunegara. Dengan pasukan cukup besar menyergap pasukan pimpinan Kerto Pengalasan. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Pangeran Diponegoro pimpinan Kerto Pengalasan terpaksa mundur dan dikejar terus oleh pasukan Belanda sampai di sebelah timur Sungai Progo. Pasukan Pangeran Diponegoro lalu bertahan di sebelah barat sungai setelah bertempur selama 1 hari. Dalam pertempuran tersebut, Kerto Pengalasan, pemimpin pasukan Pangeran Diponegoro, berhasil meloloskan diri menuju ke utara. Operasi pengejaran dilanjutkan ke wilayah Jekso atau Dekso. Kolonel Chocius ditugaskan untuk memimpin pasukan Belanda untuk melakukan sapuan ke basis-basis pasukan Pangeran Diponegoro. Penyerangan pasukan kolonial Belanda tersebut banyak memakan korban yang dikenal dengan pertempuran Pleret. Dari 400 pasukan Kerto Pengalasan melakukan perlawanan, sekitar 360 orang pasukan Kerto Pengalasan gugur, sedangkan 40 orang berhasil selamat, serta Kerto Pengalasan menderita luka berat. Lalu beliau dibawa oleh Haji Ngiso ke wilayah Selarong untuk menyembuhkan diri serta memulihkan kekuatannya. Setelah pulih, Kerto Pengalasan kembali memimpin pasukan yang setia di samping Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 17 September tahun 1829, terjadilah pertempuran sampai di wilayah Siluk, di utara Bukit Selarong. Pada tanggal 12 November tahun 1829, pasukan Pangeran Diponegoro pimpinan Kerto Pengalasan mengalami kekalahan dari kepungan tentara Belanda, sehingga beliau terpaksa menyerahkan diri kepada pasukan kolonial Belanda. Di sisi lain pasukan pimpinan Aji Basa Sentot Prawirodirjo menyerang benteng pertahanan Belanda, namun serangan itu dapat dipatahkan oleh tentara kolonial Belanda, sehingga membuat pasukan beliau terdesak. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1829, Sentot akhirnya menyerah kepada Belanda. Beliau sudah tak sanggup melihat kondisi perekonomian dan bertambah banyaknya korban jiwa,
serta menambah penderitaan rakyat yang selama perang menjadi penyuplai utama logistik. Pada bulan September tahun 1829 terlihat jelas bahwa pasukan Pangeran Diponegoro akan menderita kekalahan. Pangeran Diponegoro pun bercerita ke Mangkubumi bahwa tak ada pilihan lain selain menjadi martir. Sebagian komandannya sudah menyerah atau ditangkap oleh pihak Belanda, sehingga hanya tersisa sedikit pengikutnya yang setia. Namun, sang pangeran dan pengikutnya tidak menyerah begitu saja. Pangeran terus bergerilya selama 3 bulan sejak bulan November tahun 1829. Beliau keluar masuk hutan, menghindari kejaran Belanda. Belanda bahkan rela membayar 20.000 gulden bagi siapa saja yang bisa menangkap Pangeran Diponegoro. Meski demikian, Pangeran Diponegoro dan pengikutnya selalu berhasil lolos. Belanda tak kehabisan akal. Salah satu perwira Belanda, Kolonel Celerens, mendekati orang-orang kepercayaan Pangeran Diponegoro untuk berunding. Melalui Ajibasa Sentot Perwira Dirjo, berhasil membujuk Pangeran Diponegoro untuk berunding. Akhirnya di bulan Februari sampai bulan Maret tahun 1830 Pangeran Diponegoro mulai terbuka terhadap negosiasi dengan pihak Belanda. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Jenderal Voor de Kok mengundang Pangeran Diponegoro untuk melakukan perundingan di Wisma Karesidenan Belanda yang berada di Magelang. Namun Pangeran Diponegoro justru ditangkap, sedangkan Jenderal Voor de Kok mengkhianati kode etik perundingan. Pangeran Diponegoro awalnya dikirim ke Semarang dan tinggal di kediaman Residen Semarang. Beliau kemudian dikirim ke Batavia dan diasingkan di Staduis, kini adalah sebuah museum sejarah Jakarta, mulai tanggal 8 April sampai tanggal 3 Mei tahun 1830. Beliau lalu diasingkan ke Manado selama 3 tahun, kemudian dipindahkan ke Makassar pada tahun 1833. Pada tanggal 8 Januari tahun 1855 beliau wafat di Benteng Rotterdam. Mengenai penangkapannya ini, Pangeran Diponegoro merasa dikhianati oleh pihak Belanda, terutama Kolonel Celerens dan Letnan Jenderal Voor de Kok. Pangeran Diponegoro sebenarnya sudah menduga penangkapannya akan terjadi. Namun, beliau merasa kecewa dengan sikap pihak Belanda yang awalnya bersedia memenuhi tuntutan-tuntutannya, tetapi malah berbalik arah menangkapnya. Beliau datang ke Magelang dengan maksud untuk berunding, dan beliau seharusnya diberi kebebasan penuh untuk pergi jika tidak mencapai kesepakatan. Nyatanya, Belanda sebenarnya tidak pernah bermaksud membiarkan Pangeran Diponegoro lolos, karena beliau telah menjadi sumber ancaman besar bagi Belanda selama 5 tahun perperangan.